Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Masa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Mereka menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakkan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku di proses hukum. Pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yasona diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa pemirsa, Yasona menjelaskan ia dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK DPP, SK... Biasalah itu formalitas, tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung, ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya, 57, kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua,
Ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja.